nama Yesus ada mujizat. Amin. Di dalam nama Yesus kami sudah diselamatkan. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai detik ini kami belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan dilayakan dan dilayani, sehingga hidup kami benar-benar hidup yang berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami haus sampai detik ini akan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, singkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu malam hari ini, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang percaya di akhir zaman ini, Tuhan. Supaya kelak satu ketika Tuhan akan panggil kami, Engkau akan mendapati kami memiliki iman percaya hanya kepada satu nama, itulah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi, yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk mendengar dan menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang ada di dalam surga. Semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-17. Kita akan baca firman Tuhan ini berbahasa. Saya akan baca ayat yang ke-12. Tuhan baca ayat yang ke-14 dan seterusnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apabila saya menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini secara pribadi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, secara khusus dalam segala aktivitas kami ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat insiden yang dialami oleh anak kekasih Bapak Denal Sibarani, yaitu saudara Niko harus mengalami jarinya, jari telunjuk harus diamputasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebulan yang lalu di pekerjaan kami juga sama-sama di site kami SPU terjadi seperti yang dialami anak kekasih Niko ini ya. Kejadiannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada akses yang memang kita pergunakan saat pekerjaan itu namanya template ya. Mungkin Bapak Ibu atau belum pernah bekerja di offshore memang kurang paham. Singkat cerita, si IP ini atau si korban ini dengan respect saja, spontanitas dia langsung naik ke sitrak untuk persiapan untuk mengangkat namanya template ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan pada posisinya memang, karena si helper ini kebetulan dia bukan seorang rigger, dia adalah helper survei ya. Bapak Ibu bisa sudah membayangkan itu udah bukan pada posisi si helper ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Singkat cerita, dengan spontanitas tadi itu, yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memahami bahwa si IP itu atau si korban itu dia tidak paham betul seperti apa sih angkat mengangkat beban ya. Akhirnya singkat cerita lagi, ketika dia sudah mempersiapkan diri mengangkat, salah satu jarinya dengan memang dia komplit PPE Bapak Ibu, dia tidak bisa memposisikan dengan sempurna tangan kanannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Itu tadi, karena tidak memahami dengan sempurna, sehingga ketika mulai ada ayunan alat berat itu namanya kren mengangkat, di dalam template itu ada akses yang kita pergunakan, namanya ada rantai. Rantainya cukup besar, jadi ketika dia membuka antara template dengan rantai itu, jadi jarinya ini dengan pakai sarung tangan namanya high impact, dengan jepitan antara rantai dengan template yang tidak sempurna dia menggunakan. Mungkin maaf ini Bapak Samuel ini paham, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Akhirnya dia mengalami insiden, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sekeliling jarinya ini sampai ke telunjuknya sudah pecah. Ini akhirnya ketika terjadi musibah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kurang lebih hampir seminggu
aktivitas itu di stop. Memang seperti itu aturan. Aturan namanya di Pertamina, bukan Pertamina si A dan B. Seluruh saya Pertamina ini sampai membahas ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi rekan kami yang mengawasi itu dia harus menghadapi suatu pertanyaan yang harus dia jawab dengan detail dan tidak ada namanya bertele-tele Bapak Ibu, karena harus diinvestigasi dan itu nanti hasil investigasi itu akan dilaporkan ke Pertamina Hulu Indonesia Bapak Ibu. Ya, ada Pertamina Hulu Indonesia PHI, ada PHE, ada Pertamina Hulu Energi. Jadi kita sebagai bawahan namanya PHM ini harus menyampaikan ke Pertamina Hulu Indonesia. Karena kita di bawah naungan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, baru seminggu yang lalu sudah diselesaikan hasil investigasi dan rekan kami ini dianggap dipanggil ke Balikpapan untuk menyelesaikan hasil investigasinya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan sebagai kita yang bekerja namanya di laut ataupun yang bekerja di darat. Bukan tidak ada masalah di sana. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika saya menghadapkan hal-hal seperti menghadapi suatu pekerjaan yang sangat kritikal, saya tidak luput. Yang pertama saya hanya mendoakan ya rekan-rekan yang kami awasi. Ya kurang lebih memang 50 sampai 60 orang yang kami awasi. Kalau kami percayakan di satu kapal atau namanya bars, memang kami harus bertanggung jawab penuh kepada semua karyawan yang ada di sini. Ya. Apapun resikonya, kami yang membuat segala sesuatu laporan kepada pimpinan kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kami syukuri, saya tidak luput akhir-akhirnya mendoakan mereka, sekalipun saya tidak doakan mereka satu persatu. Saya hanya berdoa diberkati kami semua, dijauhkan kami semua yang ada satu wadah di tempat di mana kami beraktivitas. Hanya itu baru saya berdoa kepada keluarga saya, berdoa juga kepada rekan-rekan kami ya yang jauh terpisah dari kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang menjadi singkat kesaksian kami pada malam hari ini. Kita melihat, kita mau merenungkan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dulu, kita baca dulu di ayat yang kelima. Manusia baru, kata itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus hari-hari ini? Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sudah pernah mengalami di ayat yang kelima ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kepada jemaat yang ada di Kolose, jemaat Kolose adalah jemaat yang belajar mau taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Jemaat Kolose Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya harapkan kita semua jemaat BPT yang ada di Muara Jawa ini, kita harus belajar teladan
Saya harap kita semua memiliki belas kasihan. Kita harus setuju Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang percaya, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, ya, dikatakan di sini orang yang manusia baru. Kita harus bisa membedakan, kita harus bisa memahami seperti apa manusia baru hari-hari ini. Pengajaran-pengajaran oleh Rasul Paulus kepada kita membawa kita hari-hari ini untuk lebih sempurna dengan kasih Kristus yang sudah mempersatukan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang 12 sampai ke 17 ini ada 3 poin yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, terikat oleh kasih. Ya. Yang pertama dipilih oleh Tuhan. Kita lihat dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Paulus memulai bagian ini dengan mengingatkan bahwa mereka mengikuti Yesus adalah umat pilihan Allah yang sejati. Ya. Orang yang hidup baru. Saat ini kita harus berkatakan dengan iman kita, dengan iman percaya kita kepada Yesus. Ya. Paulus memulai bagian ini dengan mengingatkan bahwa mereka yang mengikuti Yesus adalah umat pilihan Allah yang sejati. Ya. Sekali lagi Paulus mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12 ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan hari-hari ini pun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita imani, agar supaya kalau kita tidak sia-sia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itu harapan Rasul Paulus kepada kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-12 sampai 13, Rasul Paulus juga berkata, kata kudus berarti dipisahkan. Kita harus tahu, kata kudus dipisahkan dari ayat yang kelima ini, Bapak Ibu. Ini tidak bisa disatukan ayat yang kelima ini dengan namanya kata kudus. Kita harus memang memisahkan diri kita ini, kehidupan kita hari-hari ini dari segala keduniawi ini, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan dalam keduniawi ini ada di sana ada kejahatan, ada hawa nafsu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Katakan Rasul Paulus, mari kita belajar mematikan ini. Ya. Jangan ini kita simpan terus dan terus di dalam hati kita. Mari kita belajar mulai dari ayat yang ke-12 ini, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai umat-umat pilihan Tuhan, ini harus kita simpan. Ini harus ada di dalam hati dan pikiran kita hari-hari ini. Harus perlu memang lemah lembut. Harus perlu memang sabar, Bapak Ibu. Ya. Jangan ego kita yang kita mau melihara, yang mau kita terapkan dalam hati kita. Jangan kedengkian yang mau kita tonjolkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Rasul
hari ini adalah hari-hari yang jahat. Harus kita berkatakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus mau kita perbuat hari-hari ini. Ya. Katakan di sini ada ujian berat ya, yang ke-12 dan 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Ini penekanan Rasul Paulus, penekanannya yang tidak bisa kita bantah Bapak Ibu. Dan harus hari-hari ini kita harus kerjakan itu. Kita harus lakukan itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Begitu berat pelayanan Rasul Paulus ini. Rasul Paulus kita tahu bukan mata pendidikan yang tinggi. Tapi bagaimana Rasul Paulus menekankan ini kepada kita hari ini? Ya. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13 ini, jangan sampai kita menaruh dendam lagi terhadap seseorang mungkin, terhadap keluarga kita mungkin, terhadap tetangga kita Bapak Ibu. Kita ini loh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus berfirman kepada kita sebagai orang-orang yang percaya akan ini. Ya. Dengan cara apa kita? Sabarlah kamu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui isi hati saya. Demikian juga saya tidak mengetahui isi hati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi selama masih ada waktu, Rasul Paulus katakan kepada kita sampai hari ini, jangan sampai lagi hari-hari ini kita akan menyimpan dendam. Bagaimana kehidupan kita sebagai manusia yang baru, manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Ya. Kita buka dulu dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Nah, tolong Bapak Adik bacakan kita untuk kita. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan khusus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Ya. Dia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah mengerti seperti apa sih dalam jahat itu. Kita sudah harus memahami sebagai orang-orang yang hidup baru.
Seperti apa sih orang yang lemah lembut itu, yang sabar itu, yang penuh kasih itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terikat oleh kasih, di ayat 14 sampai ke 15. Ya, saya akan bacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus. Bagaimana Rasul Paulus ini menekankan kita kepada jemaat yang ada di Kolose, kepada setiap orang yang sudah lahir baru, yang sudah mempercayai, yang sudah diselamatkan. Kita harus memiliki kasih Yesus. Kasih itu yang dapat mempersatukan Bapak Ibu. Kasih Kristus yang dapat mengikat kehidupan kita, untuk tidak mengingat-ingat lagi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di belakang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pujian berkata, ku berlari, ya, untuk mengejar kehidupan yang baru, untuk mengejar harapan yang baru. Apa itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, supaya kita kelak tidak akan ketinggalan. Ya, pendengar firman Tuhan, biar kita hari-hari ini terus berlari menuju kehidupan yang baru. Ya, menuju pengharapan, menuju kesempurnaan iman percaya kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jika hidup kita berubah total karena kita terikat oleh kasih, seperti apakah bentuknya? Ya. Dikatakan di ayat yang ke-14 dan 15. Ya, sekali lagi saya bacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah kasih Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, kepada kita semua sampai hari ini. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, dikatakan di situ, saling bersabarlah dan saling mengampuni jika ada orang yang bersalah terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Apa yang harus kita perbuat, ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, sebagai kita yang sudah dikuduskan, Bapak Ibu, sebagai kita semua yang sudah dikasih sampai hari ini, kita harus melakukan berbelas kasih. Kita harus baik hati. Kita harus rendah hati. Kita harus memiliki kelemah lembutan. Kita juga harus sabar. Saling menanggung dan saling mengampuni. Orang yang hidup baru harus tahu saling menanggung. Ya. Menanggung ada penderitaan saudara-saudara kita. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya, ada jemaat kita, Ibu Kekasih yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ada tanggung jawab yang dilakukan oleh jemaat, oleh semua kita. Ada yang harus kita perbuat.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, katakan ayat yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka dulu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Bacakan untuk kita. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Ya, sebagai orang-orang yang sudah hidup baru. Apapun tanggung jawab, apapun tugas kita di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita ini, memang ada yang sudah dibentuk tim, ada memang pengurus yang sudah dibentuk. Apakah harus pengurus itu saja yang bekerja Bapak Ibu? Tidak. Semua kita terlibat. Semua kita harus terlibat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah bukti kasih kita yang memiliki namanya kelemah lembutan, kesabaran itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang sudah memiliki kerendahan hati. Bukan seperti manusia yang lama lagi Bapak Ibu. Ya. Ini seperti inilah yang dilakukan oleh manusia baru hari-hari. Ya. Ketika kita mengenakan kasih, kita mengalami persatuan di antara umat Allah dan kedamaian melalui Yesus yang menguasai hati kita. Kita harus ingat bahwa hanya melalui karya Yesus kita dapat berdiri di hadapan Bapa tanpa celah dan kesalahan. Karena Yesuslah Allah bekerja di dalam kita untuk mencapai tujuan yang baik. Ya. Di poin yang ketiga Bapak Ibu, ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Berakar pada kebenaran. Ya. Ini tuntutan. Ya. Ini penekanan Rasul Paulus. Kita yang sudah memahami mulai di ayat yang ke-12, kita perlu berakar. Tidak pernah ada yang kita lihat hanya satu akar Bapak Ibu. Akar itu banyak. Yang bisa menjangkau di tengah-tengah sekitaran kita, bahkan bisa merambat sampai berapa puluh meter Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin kita sudah pernah melihat akar pohon kelapa ya. Sampai
sampai mungkin beribu-ribu akarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penekanan dari Rasul Paulus akan memiliki fungsi yang unik bagi tumbuhan. Jika air dan nutrisi tersedia di dalam tanah, akar akan menyerap. Bapak Ibu, memindahkan atau menyimpan nutrisi untuk tumbuhan. Selain itu akan memberikan stabilitas bagi tumbuhan. Tanpa air, nutrisi atau tanah yang tepat, tumbuhan pada akhirnya akan layu dan mati. Ya. Seperti itu padi atau tumbuhan jagung mungkin yang gampang kita tanam. Ya. Kalau tidak ada nutrisinya kita siram ataupun tidak ada airnya, jelas akarnya atau pohon itu akan mati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Begitu pula gereja. Ya. Orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah hidup baru, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Begitu pula gereja yang berakar pada apapun selain kebenaran Injil. Ajaran Rasul Paulus, penekanan oleh Rasul Paulus. Yang pertama sudah dikatakan tadi Bapak Ibu, ya, mari kita belajar membuang segala hal-hal yang berbau keduniawian ini. Menghilangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan segala yang berbau kejahatan. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kita ini sudahlah hidup baru. Kita ini adalah sudah manusia yang baru, yang sudah diselamatkan, yang sudah mengerti dan memahami. Mana yang baik dan mana yang jahat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi begitu pula gereja yang berakar pada apapun selain kebenaran Injil, pada akhirnya akan layu dan mati. Ya, kalau kita tidak diikat, ya, tidak memahami mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mohon Bapak Ade bacakan untuk kita. Pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya. Hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dalam segala hikmat, sambil mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi bagi Allah dengan rasa syukur di dalam hati. Ya. Orang yang hidup baru tidak terlepas ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selalu akan bersyukur dan bersyukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Ya, paling senang Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita dalam mengalami rancangan Tuhan supaya menghasilkan kasih dan persatuan. Ya, Bapak Ibu, kita buka dalam Ibrani pasal yang menyempurnakan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Ibrani pasal 12.
dan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama. 2, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sempurna firman Tuhan dalam penekanan oleh Rasul Paulus untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang ke-12 tadi, ini harus kita tekankan, kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita perlu dikuduskan. Hari-hari ini kita akan menuju kesempurnaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan kita hari-hari itu apa? Kita akan mencapai kesempurnaan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan tantangan bagi kita, tapi di akhir dari firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan fokus pada dua. Fokuslah pada penuh kasih sayang, ya. Baik hati, rendah hati, dan lemah lembut. Yang kedua, fokuslah pada sikap memaafkan. Ya. Yang keempat, apakah ada seorang dalam hidup Anda yang darinya membutuhkan pengampunan? Ya. Hanya saya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang tahu, yang memahami isi hati kita masing-masing. Firman Tuhan sudah dikatakan tadi dalam Rasul Paulus, harus minta pengampunan. Ya. Mintalah kepada Tuhan untuk mengubah hidup kita sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini bagian firman Tuhan untuk kita pada saat malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan terus menguatkan, menumbuhkan dalam percaya kita, supaya saat